Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini gedung Ma'hadul Salam Indonesia sudah rampung. Ini 2 kelas. Insya Allah kita akan buat SMP. Karena apa? Orang sekarang di samping ngaji juga harus punya ijazah umum agar mereka bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Karena kita juga butuh bahagia di dunia dan akhirat. Maka kita harus mencari ilmu dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dengan misi ini agar bisa lebih bermanfaat untuk negara kita, Ma'hadul Salam Indonesia punya proyek ke depan. Ini yang 2 kelas ini untuk dijadikan kelas 7 dan kelas 8. Dan alhamdulillah ini proses pembebasan tanah yang luasnya 201 meter. Ini sebelah barat. Insya Allah ini akan dijadikan ruangan-ruangan dan ada kantor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, dan mari kita dukung agar apa? Agar generasi kita lebih maju, sukses di dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan dalam pembebasan tanah ini 201 meter dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah kita. Mari kita bersemangat membangun bangsa negara kita dengan mendidik generasi kita agar lebih maju, agar sukses dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas bab yang ke-26, adab seorang murid ketika berjalan menuju ke sekolah atau pulang dari sekolah. Sekarang sudah sampai pada yang ketiga. Idza masya, ketika berjalan siapa at-tilmid ma'a zumala'i, bersama dengan teman-temannya at-tilmid, fala yamzah, maka janganlah bergurau siapa at-tilmid ma'ahum, bersama mereka, zumala'ihi. Jadi kalau berjalan bersama teman-temannya jangan bergurau, dorong-dorongan atau kejar-kejaran. Wala yarfa, dan janganlah mengangkat siapa at-tilmid sautahu, kepada suaranya at-tilmid, jangan mengeraskan. Wala yarfa, dan janganlah mengeraskan siapa at-tilmid sautahu, kepada suaranya at-tilmid idza takallama, ketika berbicara siapa at-tilmid. Nanti kesannya uraan. Jadi seorang pelajar, seorang murid itu harus memiliki etika, budi pekerti yang lurus sebagaimana ilmu yang ia dapat dari sekolah. Andai kata seorang pelajar itu akhlaknya sama dengan yang tidak belajar, maka orang tidak bisa membedakan antara pelajar yang bukan dengan yang bukan pelajar. Makanya etika harus dijaga. Saya ini orang terpelajar, harus menjaga akhlak sebagaimana orang-orang terpelajar. Janganlah seorang murid itu mengeraskan suaranya ketika berbicara, au dhahika, atau tertawa siapa at-tilmid. Wala yastahzi, dan janganlah meremehkan atau menghina, meremehkan siapa at-tilmid bi ahadin, kepada seorang pun. Fa kullu dzalika, maka semua itu, berjalan sambil bergurau, ya, bicara atau gurau atau tertawa terlalu keras, mengejek orang dan lain sebagainya, qabihun, itu jelek jiddan, sangat. Wala yaliku, dan tidak patut apa dzalik, hal itu, bitilmidi, bagi seorang murid, al-muhadzabi, yang telah dibersihkan akhlaknya dari akhlak-akhlak yang jelek. Tidak pantas, tidak layak, tidak patut bagi seorang pelajar melakukan hal seperti itu. Adapun yang keempat, wala yansa as-salam ala man yusadifuhu fi tariqihi,
Wala yansa, dan janganlah lupa siapa tilmid assalama, kepada mengucapkan salam. Untuk siapa? Alaman, atas orang, yusadifu, yang berpapasan, siapa at-tilmidhu kepada man, kepada orang tersebut. Kalau bertemu dengan orang, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi dulu ketika waktu masih di Mekah itu, kadang jalan, ya bukan kadang ya, sering. Jadi jam 3 malam itu sudah bangun. Terus mandi, ganti pakai jubah, terus bawa tas 2. Tas punggung dan tas samping. Isinya 9 kitab. Yang 7 kitab untuk sekolah sholatiyah, yang 2 kitab untuk ngaji setelah subuh di Masjidil Haram. Jalan selama setengah jam, 30 menit. Dari Rubat Jawa menuju ke Masjidil Haram. Lewat Hayyul Hijrah. Jalan terus lewat rubatnya Syekh Ismail. Terus lewat Kubri, terus sampai ke Masjidil Haram, masuk lewat pintu Malik Fahad. Terus masuk, kitab ditaruh di, biasanya tiang yang besar, biasanya untuk teman-teman naruh kitab itu ditinggal tawaf. Setelah tawaf selesai baca Al-Quran, kadang juz amma atau hafalan-hafalan yang belum tarjat itu di murojaah. Kadang bertemu dengan orang Arab, ngobrol biar bahasa Arabnya lancar sampai subuh. Setelah subuh ngaji di Semaki, Tafsir Jalalain dan Sunan Tirmidzi. Terus setelah itu jam 7 kurang, jam 6 lebih berapa menit gitu, sholat duha dulu di Masjidil Haram. Setelah itu jalan ke Subaikah, dekat Makbarah Subaikah situ, sholat ya zaman dulu di situ. Terus sekolah jam 9 lebih sedikit atau jam 10 itu istirahat hanya 1/4 jam. Kadang kalau ke hammam tidak bisa sarapan, kalau sarapan tidak bisa ke hammam. Kalau sarapan terus ke hammam tidak bisa sholat duha. Nah itu istirahatnya hanya 1/4 jam. Terus pulang duhur setelah jamaahnya di sekolahan sholat ya. Terus kalau pas tidak ada uang ya jalan lagi setengah jam dari Subaika ke Rubat Misfalah, dekat Bank Al-Arabi itu. Kalau punya uang naik taksi 2 real. Dulu seperti itu. Kadang jalan kaki karena tidak punya uang. Terus ditunggu sama teman-teman yang di Rubat, sudah masak. Nggak mau makan sebelum kita datang. Masya Allah, mudah-mudahan teman-teman itu dilapangkan rezekinya. Mereka bagus-bagus, baik-baik. Wala yansa assalamu ala man yusadifu. Jadi kalau pas jalan dari Rubat ke Masjidil Haram ke sholatnya itu pasti berpapasan dengan orang laki-laki jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan jangan sekali-kali berjalan di belakangnya wanita. Itu bagi orang Arab itu aib. Seakan-akan mengikuti wanita yang bukan mahramnya. Atau berpapasan, salipan dengan wanita dengan jarak terlalu dekat. Ini aib, harus agak jauh. Ini sangat menjaga harga diri wanita di sana itu, menjaga kehormatan wanita. Tidak berani menggoda atau apa. Dan wanita-wanita di sana pakai cadar semua, alhamdulillah. Jadi kalau bertemu dengan orang di jalan mengucapkan salam. Alaman atas orang yusadifu yang berpapasan siapa at-tilmid itu kepada man fi tariqihi, di jalannya at-tilmid, di perjalanannya. Khususan dan khususnya idza kana, ketika ada siapa man yusadifu, orang yang berpapasan dengannya,
walidahu itu ayahnya si at-tilmid, au ustadahu atau gurunya si at-tilmid. Kalau dulu ketika masih di Indonesia ada guru itu sembunyi, ada pak guru malu, sembunyi, gurunya lewat baru muncul, padahal gurunya tahu. Nah, mestinya akhlaknya jangan seperti itu. Kalau bertemu dengan gurunya tetap terus sambil berdiri, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu, disapa nanti gurunya. Dan salam ini juga mendoakan, assalamualaikum, semoga Anda selalu diberi keselamatan oleh Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Jadi akhlak seorang murid seperti itu. Dan sebaiknya kita ucapkan salam. Itu ciri khas orang-orang Islam, yaitu menyebarkan keselamatan, rahmat dan kasih sayang untuk semuanya. Ini adalah umat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika bertemu dengan sesama muslim mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu termasuk syiar. Bab yang ke-23, adabut tilmid fil madrasati, wallahu alam bissawab.